Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali dengan saya Sepli Kayadi. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu pada mata kuliah Dinamika Struktur. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu beban dinamik. Adapun outline perkuliahan kita pada kesempatan kali ini adalah pertama kita akan membahas tentang beban statik dan dinamik, dan yang kedua nanti adalah kita akan bahas tentang jenis dan karakteristik dari beban dinamik itu. Beban statik dan beban dinamik. Apa itu beban dinamik? Jadi pada perkuliahan yang lalu kita sudah pernah belajar tentang statika, kemudian analisis struktur. Nah, dinamika struktur ini adalah lanjutan daripada mata kuliah tersebut. Kalau pada mata kuliah statika dan analisis struktur, kita itu membahas ya satuan-satuan atau besaran-besaran yang dipelajari adalah meliputi gaya dan panjang saja. Jadi, kalau pada analisis struktur ataupun statika ya, dimana kita, kalau bisa saya sampaikan, kalau kita belajar pada statika dan analisis struktur, jika kita mempunyai beban simple beam begitu, ya, maka kemudian kita punya besaran yang namanya adalah panjang, yaitu panjang atau jarak dari simple beam itu. Misal, kita tulis di sini 5 meter. Nah, kemudian besaran yang lain adalah force atau gaya. Misalkan saja pada perkuliahan lalu di analisis struktur ataupun statika, kita berikan dia beban merata seperti itu, yang nilainya mungkin, anggaplah nilainya itulah sekitar 2 ton per meter. Nah, untuk kasus statika ya, untuk kasus statika dan analisis struktur, beban yang bekerja pada simple beam ini adalah beban-beban yang dia tidak tergantung pada waktu. Jadi sepanjang masa pun nilainya ya 2 ton per meter itu. Panjangnya tetap 5 meter konstan, tidak ada perubahan. Jadi nilainya statik, tidak berubah. Nah, bagaimana dengan beban dinamik ini? Beban dinamik ini ada satu variabel lagi, yaitu namanya variabel waktu. Sehingga beban yang bekerja ya pada balok kita ini adalah beban yang menurut fungsi waktu. Misalnya saja saya juga punya balok yang sama begitu. Ya, simple beam juga. Namun beban yang bekerja padanya adalah beban mesin misalnya. Nah, di sini ada beban mesin terpusat begitu ya. Nah, di mana beban mesin itu yang terjadi adalah beban yang mengikuti fungsi waktu. Misalnya saja kita punya bebannya adalah fungsi seperti ini, sinusoidal misal. Jadi ini adalah fungsinya dan ini adalah waktunya. Jadi ini gayanya fungsi waktu. Nah, misalnya anggaplah ini adalah amplitudo atau nilai maksimum dari beban itu adalah P0. Maka beban yang bekerja pada balok kita ini, balok simple beam ini adalah misalnya adalah P0 sinus omega T. Ini sebagai contoh saja. Artinya apa? Bahwa beban yang bekerja pada balok kita ini, dia itu berubah seiring dengan waktu. Jadi pada saat T sama dengan 0 dia nilainya 0, pada saat T sama dengan 1 nilainya sekian gitu ya. Begitu seterusnya. Sehingga itu disebut dengan beban-beban dinamik. Jadi artinya apa? Bahwa beban yang bekerja padanya adalah analisis yang bekerja padanya adalah analisis yang tergantung pada waktu. Nah, jika kalau pada beban statik gitu ya, kalau pada beban statik kita tahu reaksi perletakannya gitu ya. Ada di sini nilainya reaksi perletakan A gitu. VA, di sini misalnya adalah VB, di mana nilai VA dan VB itu adalah nilai yang konstan. Misalnya dalam contoh kasus ini berarti kalau dia 2 ton per meter dengan panjang 5 meter, maka beban VA dan VB dapat kita pastikan nilainya adalah 5 ton. VA juga 5 ton karena dia simetris. Dan ini nilai VA dan VB ini tidak akan berubah. Nah, berbeda dengan beban dinamik. Nah, pada beban dinamik nilai VA-nya begitu dan VB ini tidak bisa kita tentukan nilainya seperti beban statik tadi. Misalnya 5 ton gitu nggak bisa. Karena dia nilainya berubah sesuai dengan beban yang bekerja padanya. Jadi kalau pada beban dinamik itu ya besarnya, arahnya dan posisinya
itu semua mengikuti fungsi waktu. Begitu. Nah, ketika beban yang bekerja itu fungsi waktu, maka responnya tadi seperti respon terhadap reaksi perletakan ini, ataupun displacement yang terjadi padanya, ataupun tegangan-regangan yang terjadi padanya, gaya dalam yang terjadi padanya, ini semuanya mengikuti fungsi waktu. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara beban statik dan beban dinamik itu adalah kalau beban statik, baik itu gaya yang bekerja padanya, respon yang terjadi padanya itu semuanya konstan. Sedangkan kalau pada beban dinamik, dia beban yang bekerja padanya ataupun respon struktur yang terjadi padanya dia mengikuti fungsi waktu. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis daripada analisis dinamik itu? Ya, kita sudah tahu tadi perbedaan antara beban statik dan beban dinamik, maka untuk selanjutnya kita harus tahu juga analisis dinamik itu seperti apa. Nah, nanti dalam analisis dinamik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah namanya deterministic analysis, dan yang kedua adalah namanya non-deterministic analysis. Deterministic analysis itu kalau ya jika beban dinamik yang bekerja padanya itu terdefinisikan dengan baik. Ya, biasanya disebut juga dengan ya prescribed dynamic loading. Contohnya ya seperti tadi itu, beban mesin yang berputar tadi. Nah, ini artinya beban deterministik karena dia beban yang bekerja padanya terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik itu maksudnya bagaimana? Kita tahu fungsi daripada grafik ini adalah PT sama dengan misalnya adalah P0 sin omega T tadi. Nah, ini artinya dia terdefinisi dengan baik. Atau bisa juga bebannya itulah berupa beban segitiga seperti ini. Nah, ini namanya beban yang analisisnya harus kita gunakan adalah analisis deterministik. Artinya dia teratur bentuknya. Nah, itu contoh kasus yang pertama. Nah, yang kedua adalah analisisnya adalah non-deterministik. Nah, non-deterministik itu seperti apa? Non-deterministik itu jika beban yang bekerja padanya atau beban dinamik yang bekerja pada struktur itu tidak terdefinisikan dengan baik. Jadi dia nggak jelas. Artinya dia apa? Berubah terhadap waktu itu secara acak, random. Makanya dia juga disebut dengan random dynamic loading. Contohnya apa? Contohnya beban gempa. Nah, kalau kita teman-teman tahu ya, gempa itu punya catatan biasanya terekod gitu ya. Dengan seismograf itu bentuknya yang nggak teratur begitu misalnya. Nah, kita nggak bisa pastikan ya. Nilainya itu selalu berubah terhadap waktu, nggak konstan, random, acak. Nah, itu nanti analisis yang digunakan adalah non-deterministic analysis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi ketika kita belajar ilmu statika, keseimbangan gaya-gaya tadi didasarkan atas kondisi yang statik. Gaya-gaya tersebut dia tetap ya, tetap di garis kerjanya tetap, arahnya tetap, besarnya tetap, konstan, berubah, nggak berubah. Namun pada beban dinamik, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, pertama bebannya itu berubah menurut waktu, time varying, sehingga beban dinamik ini merupakan fungsi waktu. Nah, kemudian beban dinamik itu hanya bekerja pada rentang waktu tertentu. Bayangkan saja seandainya gempa itu bekerja konstan, tidak pernah berhenti. Nah, ya. Jadi beban dinamik itu hanya bekerja pada rentang waktu tertentu saja. Gempa paling-paling 30 detik. Atau beban angin, nah itu juga beban dinamik. Angin kan nggak terus-menerus ada. Jadi dia hanya pada waktu rentang tertentu saja. Nah, itu contoh beban-beban dinamik. Kemudian beban dinamik itu dapat menyebabkan timbulnya gaya inersia pada pusat massa yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan. Nah, untuk penjelasan ini mungkin insya Allah akan saya paparkan lebih detail pada pertemuan yang keempat ya. Kita akan bahas tentang single degree of freedom nanti. Ini akan saya skip dulu untuk penjelasan tentang ini, di mana nanti bisa kita lihat pada pertemuan tersebut nanti bagaimana gaya inersia itu terjadi pada sebuah massa gitu ya. Kemudian beban dinamik itu juga lebih kompleks dibandingkan dengan beban statik, baik dari bentuk fungsi bebannya maupun akibat yang ditimbulkan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, statik dia simpel saja. Ya, mungkin ada beban terpusat begitu gitu ya, di tengah bentang, simpel sudah. Nah, kalau dia beban dinamik, kita tahu kompleks sekali. Bisa saja beban yang bekerja padanya itu adalah beban yang fungsi waktunya random seperti angin ya, gempa ya, atau bisa juga beban-beban yang sifatnya waktunya sangat pendek seperti beban terjadi ketika suatu jembatan kena bom misalnya. Nah, itu kan termasuk pada jenis
jenis beban dinamik. Nah, itu kompleks pembahasannya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, karena beban dinamik tadi berubah intensitasnya terhadap waktu, maka pengaruhnya terhadap struktur juga berubah-ubah. Betul. Ya, seperti kita tahu tadi, kalau bebannya beban statik, diberikan beban, misalnya beban merata dengan nilai 2 ton per meter tadi, ya, dengan panjang bentang simple beamnya 5 meter, ya kita tahu, ya, pengaruhnya pada struktur ya nilainya konstan. Reaksi peletakannya ya sekitar 10 ton tadi. Tapi kalau beban dinamik, karena intensitasnya berubah, bentuk bebannya berubah atau nggak sama, maka respon yang terjadi pun juga akan berubah-ubah. Nah, kemudian perbedaan yang lain daripada statik dan dinamik itu adalah apa lagi? Problem pada kasus beban statik itu single solution. Solusinya satu, ya. Sedangkan kalau pada beban dinamik, penyelesaiannya bisa multiple solution. Ya, kita nggak pernah tahu, ya, beban yang terjadi itu berapa nilainya, karena dia nggak konstan. Sehingga kalau proses pada problem dinamik, solusinya itu akan sangat banyak. Sangat banyak tergantung pada jenis bebannya, apakah tadi bisa kita analisis dengan deterministik atau undeterministik. Sehingga apa? Sehingga kalau pada beban dinamik, karena dia multiple solution, maka biasanya persoalannya itu lebih kompleks. Lebih kompleks sehingga kadang-kadang penyelesaian solusinya itu akan lebih lama. Bahkan, ya, kalau kita gunakan software pun, maka penyelesaian pada masalah-masalah statik itu bisa dikerjakan dalam waktuan mungkin di bawah 1 menit, ya. Tapi kalau untuk masalah-masalah dinamik, mungkin dia bisa lebih memakan waktu lebih panjang lagi, bisa setengah jam, 1 jam, atau bahkan bisa 1 hari kita ngeran untuk software untuk pada masalah-masalah yang kompleks. Itu perbedaan dasar, ya, antara beban statik dan beban dinamik. Jadi teman-teman harus kenali lebih dulu, ya, apa itu dinamika struktur. Ya, kita harus paham dulu dinamik itu apa, dinamika struktur itu apa, ya, apa perbedaannya dengan mata kuliah statika, apa perbedaannya dengan mata kuliah analisis struktur. Jadi pada mata kuliah dinamika struktur ini, permasalahan struktur yang kita bahas nanti ke depannya adalah beban-bebannya adalah beban-beban yang dinamik, begitu. Baik, saya akan lanjutkan dengan jenis dan karakteristik daripada beban dinamik itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, ini contohnya, ya. Jadi beban-beban dinamik tadi adalah beban yang terjadi adalah fungsi waktu. Contohnya pada mesin, ya, mesin yang ada pada suatu gedung, maka beban yang terjadi pada mesin ini yang disebabkan oleh mesin bergetar ini bentuknya seperti ini. Dia bentuknya teratur, begitu, ya. Nah, ini dia bisa diperkirakan atau deterministik nanti analisisnya. Kemudian juga putaran daripada kipas di kapal laut itu, ya, itu juga bentuknya seperti ini, teratur juga. Teratur bentuknya. Nah, ini dia periodik namanya. Jadi karena dia bentuknya teratur, dia beban dinamiknya adalah periodik, begitu. Nah, yang non periodik, nah, contohnya adalah ledakan bom seperti ini. Dia hanya terjadi pada waktu yang sebentar saja puncaknya. Nggak mungkin bom itu bunyi sampai lama, ya. Ya, kita tahu kalau bom itu bunyi dar gitu, ya. Hanya pada waktu itu saja, makanya puncak di sini, kemudian dia akan turun, begitu. Nah, mungkin yang terakhir untuk contoh untuk beban-beban yang dinamik yang non periodik, contohnya adalah pembebanan akibat gempa. Nah, ini contoh beban gempa yang bentuknya dia sangat tidak teratur sekali atau random vibration. Nah, untuk permasalahan dinamik, ya, kita mungkin nanti akan lebih cenderung membahas pada beban-beban yang bentuknya periodik, ya. Untuk level S1 mungkin cukup di sini. Untuk S2 mungkin atau selanjutnya baru kita akan belajar tentang beban-beban dinamik yang bentuknya non periodik. Namun di OMI sendiri kita nanti akan belajar juga tentang teknik gempa. Nah, kita akan belajar tentang beban-beban yang seperti ini nanti. Itu ada mata kuliah tersendiri di rekayasa gempa atau teknik gempa. Kita akan jelaskan satu-satu, ya, tentang jenis dan karakteristik beban dinamik. Pertama adalah yang kita alami sendiri setiap hari. Itu pertama yang jelas adalah beban angin, ya. Beban angin itu kalau pada daerah tertentu, beban angin itu dapat menjadi beban yang cukup dominan, ya. Bahkan sangat membahayakan. Contohnya seperti apa? Contoh kalau kita teman-teman pernah lewat di jembatan-jembatan panjang. Misalnya teman-teman menyeberangi jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dengan Pulau Madura. Nah, itu kalau untuk struktur jembatan panjang seperti itu gempa mungkin tidak terlalu dominan, tapi malah beban angin. Nah, ini menjadi beban yang cukup dominan. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, ya, di Suramadu itu pilonnya itu diberikan sensor namanya sensor displacement. Sensor displacement
Nah, ketika displacement pada pilihan itu melebihi displacement yang diizinkan, maka nanti ya itu kendaraan itu dilarang untuk melalui jembatan karena di situ akan berisiko akibat beban angin yang apabila itu mengenai pengendara ataupun mobil yang lewat di atasnya akan menyebabkan nanti bisa masuk ke laut begitu. Nah, beban angin itu bersifat non periodik dan juga non harmonik. Ya, non periodik dan non harmonik juga. Kecepatan angin itu kadang-kadang berfluktuasi ya, tergantung nggak tahu kita kapan dia akan cepat, kapan dia akan lambat ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya getaran di timbulan juga akan berfluktuasi sesuai dengan kecepatannya. Nah, kemudian pengaruh beban angin pada struktur yang kaku dan pendek umumnya kurang signifikan. Jadi memang angin ini akan lebih dominan pada struktur-struktur yang sifatnya flexible structure ya. Artinya kalau jembatan yang bentang panjang, kalau gedung-gedung yang tinggi, nah itu beban angin sangat berpengaruh. Kemudian kalau untuk struktur yang fleksibel itu, ya pada jembatan bentang panjang ataupun bangunan tinggi, ya sangat signifikan dan sangat membahayakan jadinya, ya. Kemudian beban angin itu biasanya lebih diasumsikan tegak lurus terhadap bidang struktur. Jadi ketika kita punya gedung begitu, misalnya seperti ini kita modelkan. Ya, nah, gitu. Maka beban angin yang terjadi pada ini dia hanya bersifat tegak lurus, begitu. Nah, ini dia. Ya, jadi dia tegak lurus terhadap bidang strukturnya, baik itu berupa tekanan angin positif, ya, angin tekan, ataupun angin hisap atau angin yang negatif. Ya, biasanya gitu seperti itu ya. Nah, kecepatan angin itu biasanya sekitar 40 kg per meter persegi ini. Nah, ini adalah contoh daripada beban angin ya. Yang dia berfluktuasi pada periode-periode tertentu begitu. Kemudian beban akibat ledakan. Nah, kalau beban akibat ledakan ini, teman-teman, ini juga termasuk daripada beban dinamik tadi ya. Yang dia tidak periodik tadi ya, bentuknya tidak periodik seperti itu. Ini adalah tekanan udara yang kuat di mana dia menyebar ke segala arah yang dapat berfungsi sebagai beban dinamik. Nah, ini juga sama. Biasanya juga bebannya itu ditentukan dalam gaya persatuan luas ya. Nah, secara skematis seperti ini juga. Jadi ketika beban ledakan itu dia hanya beban sementara ya. Sebentar saja sehingga ketika terjadi ledakan bisa timbul seperti ini bentuknya. Nah, jadi dia bebannya pada TD ini maksudnya adalah waktu tertentu yang rentang waktunya sangat kecil, sangat tipis sekali. Nah, ledakan ini juga sifatnya adalah non periodik dan juga non harmonik. Oke. Selanjutnya kemudian akibat putaran mesin tadi. Nah, ini tadi contohnya sudah saya sering sebutkan. Ini biasanya pada struktur, pada bangunan-bangunan industri ya. Ini terjadi di atas biasanya. Jadi mekanismenya adalah mesin yang bekerja pada struktur itu ya, dia akan melakukan putaran di mana satuannya dinyatakan dalam revolusi per menit atau RPM. Nah, sehingga nanti apa? Sehingga nanti kita harus mengetahui berapa frekuensinya gitu ya. Dan biasa juga adalah periodenya juga begitu. Dan umumnya beban-beban daripada mesin itu adalah sifatnya sinusoidal. Nah, ini contohnya tadi sudah saya jelaskan, sudah cukup detail saya kira. Kemudian kita lanjutkan kepada beban gempa bumi. Nah, kalau beban gempa bumi itu biasanya disebabkan oleh apa? Getaran atau gerakan plate tektonik ya. Yang dia bisa macam-macam, ada yang dia bergeser dan sejajar, ada yang dia slipnya atas bawah begitu. Ya, itu recordnya contohnya seperti ini. Nah, kalau untuk gempa bumi itu dia random. Nah, ini non periodik dan non harmonik juga, dan dia cenderung bersifat impulsif fluktuatif. Nah, begitu. Baik, mungkin itu saja teman-teman penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian pada materi kita yang pertama ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mari kita tutup perkuliahan pertama kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.